Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini seperti biasa kita bakal kembali berinvestasi di Bibit dan juga kita bakal menjawab pertanyaan dari para subscriber teman. Kali ini seperti biasa aku mau manfaatin bonus referralku. Aku saat ini memiliki bonus referral sebanyak Rp200.000. Kita langsung pencet pakai aja di sini teman. Nah, di sini aku bakal masukin 100.000 karena kebetulan aku hanya memiliki sisa 100.000 di bank jagoku. Ya udah aku tinggal pencet beli sekarang di sini dan sekarang dananya bakal masuk ke Sukor Invest Stable Fund. Kenapa bisa masuk ke Sukor Investable Fund? Ini karena udah aku setting supaya bisa masuknya ke reksadana sesuai dengan pilihan kita. Bagi kamu yang belum tahu caranya, kamu bisa cek ke beberapa video sebelum ini ya teman. Aku udah kasih ajarin caranya gimana caranya supaya kalau kamu misalnya menggunakan Bibit Robo pun, kamu tetap bisa membeli reksadana sesuai pilihan kamu tanpa mengikuti rekomendasi dari Bibit Robo Advisor. Ya udah, kita tinggal pencet saya menyetujui di sini, kemudian kita klik bayar sekarang. Kemudian saat ini aku punya 100.000 Bank Jago, kita langsung pakai bayar menggunakan Bank Jago ya. Kemudian pencet bayar di sini. Oh ya, bagi kamu yang belum pernah menabung rutin, kamu bisa manfaatin promo nabung rutin di Bibit dengan cara kamu nyalain, terus kamu ikutin promonya yang udah aku bahas di video sebelumnya. Itu lumayan ya teman, kita bisa cuma keluarin 1,2 juta, kita bisa dapat bonus 75.000 kalau nggak salah. Kita tinggal pencet bayar sekarang di sini, kemudian masukkan password seperti biasa. Kalau udah, aku tinggal pencet lanjut. Kemudian bayar dengan Bank Jago ya teman. Order ini sudah berhasil dibayar. Kalau misalnya kita reload, pembayaran berhasil, kita tinggal pencet selesai di sini. Kalau kita reload, sekarang udah sampai ke tahap verifikasi manajer investasi ya teman. Kalau misalnya kita cek, sekarang saldo cashbacknya udah 0, tapi di sini uangnya hanya bertambah 100.000 karena 200.000-nya nanti masuknya belakangan ya teman. Beberapa hari setelah 100.000-nya masuk. Emang prosesnya seperti itu. Ya udah, sekarang kita bakal langsung menjawabin pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Rayforisa, setahu saya untuk pencairan atau pembelian sebelum jam 1 itu pakai NAB di hari yang sama. Kalau lewat baru pakai hari berikutnya. Karena reksadana update di akhir hari harganya. Correct me if I'm wrong. Nah, jadi di sini aku udah coba ngecek juga ya, teman. Kalau misal kamu mau cek, kamu bisa ke faq.bibit.id, kemudian /id/artikel/ini. Pertanyaan yang kapan pembelian reksadana dan dapat harga NAB di hari apa. Nah, di sini kamu bisa baca detailnya lebih lengkap ya. Bibit memiliki kebijakan batas waktu transfer dana dan upload bukti transfer cut off time pada pukul 1. Jadi benar ya, kata Kak Ray Porisa ini emang mereka ada batasnya itu jam 1 sesuai dengan kebijakan bank kustodian. Tapi untuk produksi Narmas Asset Management, cut off time-nya beda ya teman, yaitu 11.30. Nah, gimana sistemnya? Sistemnya gini ya teman. Nih, setiap transaksi pembelian reksadana di Bibit diproses pada hari kerja. Hari kerja itu Senin sampai Jumat. Kalau misalnya tanggal merah atau misal Sabtu Minggu, itu bursa libur, nggak dihitung hari kerja. Nah, jadi sistemnya gini ya. Misal kamu melakukan pembelian di hari Senin sebelum jam 1. Transaksi akan diproses dan berhasil diproses di hari Senin juga. Jadi kalau misal kamu belinya pagi atau sebelum jam 1, itu bakal diproses di hari itu juga. Pembelian diverifikasi manajer investasi dan mendapat harga NAB sekitar jam 17 sampai 22, yaitu jam 5 sore sampai jam 10 malam ya teman. Unit reksadana akan otomatis diterima pada hari Selasa sekitar jam 22 waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam. Nah, ini adalah case kedua, misal kamu melakukan pembelian di hari Senin, tapi kali ini kamu melakukan pembeliannya tuh lewat jam 2, maka transaksinya diproses di hari Selasa teman. Karena ini udah lewat jam 2, kemudian pembelian diverifikasi manajer investasi mendapat harga NAB sekitar jam 17 sampai 22. Unit reksadana akan diotomatis diterima pada hari Rabu sekitar jam 22 atau jam 10 malam ya teman. Nah, jadi beda ya, kalau misal kamu belinya Senin pagi sama kamu belinya Senin siang, itu hasilnya bisa beda. Kalau misal Senin pagi nanti masuknya bisa di hari Selasa jam 10, kalau misal kamu belinya setelah lewat jam 2, itu nanti masuknya bakal di hari Rabu jam 10 malam. Sekitar ya teman. Jadi itu mungkin hanya sekitar aja, tapi kalau buat waktu exactnya mungkin nggak segitu ya. Nah, di sini juga ada misal kamu melakukan pembelian di hari Senin antara jam 1 sampai jam 2. Pada yang tersebut, sistem Bibit lagi melakukan settlement penyelesaian transaksi. Pihak Bibit nggak bisa mastiin nih, order kamu bakal dilaksanakan di hari yang sama atau keesokan harinya. Jika kamu ingin order dilaksanakan di hari yang sama, lakukan order penjualan sebelum jam 1. Kalau misalnya kamu pengen dilaksanakan di hari berikutnya, lakukan order penjualan setelah jam 14.00 WIB. Jadi, kalau misalnya kamu pengen pakai NAB di hari itu, pastikan kamu melakukan transaksi sebelum jam 1. Kalau misalnya kamu setelah jam 2 kamu baru melakukan transaksi, itu pasti masuk
masuknya di NAB di hari berikutnya ya, teman. Jadi simpelnya emang seperti itu. Nah, kalau misal kamu belinya di Sabtu Minggu atau hari libur, transaksi akan diproses di hari Senin atau hari kerja berikut. Kemudian pembelian diverifikasi manajer investasi dan mendapat harga NAB sekitar jam 5 atau jam 10 malam. Reksadana akan otomatis diterima pada hari Selasa sekitar jam 22.00. Jadi istilahnya diprosesnya di Senin pagi kalau misalnya kamu membelinya di Sabtu Minggu. Nah, jadi emang bener ya buat kata Kak Ray Forisa ini, kalau misal kamu pengen lebih lengkapnya, kamu bisa baca di sini. Di sini ada detailnya lebih lengkap ya. Terima kasih ya buat informasinya dari Kak Ray Forisa. Semoga kamu semakin sukses lagi di investasinya. Berikutnya dari Kak Gunawan Ardian, Kak, enakan pakai bibit atau bareksa buat narik dana gitu. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya sama aja teman. Kamu mau pakai platform apapun, sebenarnya sama aja. Nanti prosesnya juga bakal ada yang 3 hari, bakal ada yang 2 hari, bakal ada yang 4 hari, tapi nggak bakal lewat dari 1 minggu biasanya. Bahkan kemarin aku udah coba aplikasi yang namanya Makmur, di reviewnya, di Play Store-nya semua pada komen negatif karena penarikannya lama, terus juga prosesnya lambat banget. Tapi pas aku nyoba, ternyata pas aku beli reksadana di situ, proses pembelian dan penjualannya juga ternyata nggak lama-lama banget, sama aja dengan sekitar 3-4 hari juga. Jadi kalau menurut aku sebenarnya semua sama aja ya. Kalau misalnya buat masalah top up sama WD, biasanya temponya tuh sama aja. Yang membedakan paling metode pembayarannya, atau mungkin fiturnya, atau mungkin reksadana yang tersedianya, atau mungkin UI-nya, user experience dan user interface, terus juga aplikasinya optimas atau enggak. Jadi kalau menurut aku pribadi, sebenarnya sama aja kamu mau pakai bibit atau bareksa. Menurut aku keduanya udah merupakan yang oke banget. Kalau aku pribadi, aku lebih suka bibit karena kebetulan promonya aku lumayan sering ikutin dan aku lumayan sering dapat bonus di promonya ya, teman. Tapi kalau misalnya kamu pengen pakai bareksa, sebenarnya nggak masalah juga karena itu bahkan sebenarnya itu sesepuh dari bibit atau bisa dibilang kakak kelasnya bibit ya, teman. Karena bareksa udah lebih lama, terus juga secara pilihan reksadananya lebih lengkap di bareksa. Jadi buat Kak Gunawan Ardian, semoga jawaban ini bisa membantu kamu ya. Berikutnya dari Kak Julia Putri, modal awalnya berapa Kak minimal? Aku nggak punya banyak duit kayak kakak. Nah, jadi gini ya teman, dalam berinvestasi reksadana, zaman sekarang itu modalnya cukup minim. Bahkan ada yang 100.000, ada yang 10.000. Kamu nggak usah ikutin, misalnya orang langsung taruh banyak. Kalau misal kamu lihat di video ini, kan di sini aku masukin kayak 160 juta. Itu karena waktu itu aku hanya parkir uang ya teman. Tapi kalau misalnya uang kita masih belum sebanyak itu, sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya setiap bulan kita misalnya sisihin uang. Misal kamu setiap menerima penghasilan, kamu mau sisihin, katakan kamu sisihin 30% dari penghasilan. Ya udah nggak apa-apa. Angkanya berapapun nggak apa-apa, yang penting kamu mulai aja dulu. Nanti kalau misalnya kamu udah membentuk kebiasaan tersebut, nanti pada akhirnya udah lebih gampang ya kan. Malah kalau misalnya kamu udah terbiasa investasi, kamu kalau misalnya nggak investasi malah kamu rasanya aneh, teman, rasanya kayak ada yang kurang. Seperti aku juga saat ini selalu menginvestasikan sekitar 80% dari penghasilanku. Jadi kalau ada 1 bulan aja aku nggak investasi, itu rasanya aneh banget teman. Nah, kalau misalnya kamu tanya modal awalnya minimal berapa, itu tergantung dengan reksadana apa yang kamu beli. Kita ambil contoh ya, katakan yang sering aku beli yaitu Sukorinvest Stable Fund. Ini merupakan reksadana obligasi. Nih, kalau misalnya kamu lihat, kamu tinggal buka di aplikasinya, terus kamu buka ke halaman detailnya, kamu scroll ke bagian bawah. Di sini kamu bisa lihat ya, minimal pembelian adalah Rp100.000. Yang artinya, kamu punya uang 100.000 aja, kamu udah bisa mulai berinvestasi di Sukorinvest Money Market Fund. Oh, kalau ini ternyata Sukorinvest Money Market Fund ya. Kalau misalnya Sukorinvest Stable Fund, yang biasa aku beli, itu di bagian reksadana obligasi yang ini ya, teman. Nah, ini kalau nggak salah minimal pembeliannya juga 100.000. Nih, kamu bisa scroll ke bagian bawah, sama ya, teman. Minimal pembeliannya 100.000. Nah, sebagian malah ada juga yang lebih kecil, teman. Contohnya ini, Manulife dan Aka Syariah. Kalau kamu lihat nih, minimal pembeliannya Rp10.000. Ya, artinya dengan uang yang sangat minim, 10.000 aja, kamu udah mulai bisa investasi ya, teman. Nah, jadi buat zaman sekarang, investasi itu nggak harus dimulai dengan modal yang besar. Modal kecil aja, 100.000, 10.000, kamu udah bisa mulai investasi. Bahkan di aplikasi Bimani itu 1.000, kamu udah bisa mulai investasi. Emang sih, walaupun emang sebagian ada reksadana yang minimal pembeliannya lebih besar. Contohnya ini ya, teman. Contoh Dana Mas Stabil. Kita cari produknya. Nih, kalau misalnya kita buka Dana Mas Stabil, kita scroll ke bagian bawah, kamu bisa lihat ya, minimal pembeliannya 10 juta. Nah, ada juga sebagian reksadana yang emang seperti ini, minimal pembeliannya besar. Kalau misalnya kamu punya dana yang lebih, dan kebetulan kamu emang pengen investasi di instrumen seperti ini, dan kamu cocok dengan reksadananya, ya nggak apa-apa juga sih kalau kamu mau. Nah, jadi untuk setiap reksadana beda-beda, yang penting kamu ngecek aja ya, kamu tinggal buka halaman pertamanya, kamu tinggal buka halaman profilnya, kamu scroll ke bawah dikit, di situ ada tulisan minimal pembeliannya. Nah, jadi buat Kak Julia Putri, semoga ini bisa bantu kamu ya. Kalau misalnya kamu masih ada pertanyaan, kamu boleh nanti tulis lagi di kolom komentar. Atau kamu boleh cek ke bagian playlist bibit di channel ini. Di situ aku udah bahas lengkap banget mengenai bibit ya, teman. Dari cara investasinya, trik and tipsnya, terus juga reviewnya, perbandingannya, dan macam-macam lainnya, teman. Berikutnya dari Kak Yosi Melinda, kalau bareksa ada kelebihan juga dari bibit, history transaksi dari awal punya akun tetap bisa dilihat. Sedangkan kalau di bibit ada jangka
jangka waktunya. Aku biasanya buat bandingin NAV biar bisa buat patokan batas harga tertinggi pas beli reksadana lagi. Oh, ini jadi bener ya teman, yang namanya setiap aplikasi pasti punya kelebihan dan kekurangan. Katanya di sini kalau misalnya Bareksa, kita bisa ngecek NAV-nya. Kita bakal coba lihat ya. Kalau misalnya kita ke Bareksa di sini, kita lihat ke bagian transaksi, karena dulu aku pernah melakukan pembelian di Bareksa juga. Nih, kalau misalnya kita cek ke bagian yang selesai, terus misalnya yang pembelian berhasil, kita buka. Nih, kamu bisa lihat ya. Di sini ada nomor invoice-nya, kemudian harga unit, di sini ada jumlah unit, dan juga ada ditulis harga per unitnya atau NAB-nya ya teman. Yang artinya kamu bisa menggunakan ini untuk nge-track investasi kamu. Jadi benar ya, sesuai dengan kata Kak Yosia Melinda, bahwa kita di aplikasi Bareksa ini kita bisa cek NAV-nya. Kalau misalnya di Bit, kalau misalnya kita cek ke bagian transaksi, terus kita cek di bagian historinya, oh ternyata ada juga ya teman. Sini kamu bisa lihat ya, NAV-nya 1202.59. Jadi ternyata di kedua aplikasi emang ada juga ya, dan bisa kamu cek NAV-nya. Nah, jadi mungkin bisa disesuaikan dengan kamu ya. Kamu cocoknya investasi di mana, itu disesuaikan aja. Tapi kalau menurut aku pribadi, keduanya udah sama-sama oke ya, mau Bibit, mau Bareksa. Bahkan kalau misal kamu mau pakai Ajaib atau Peluang, menurut aku juga oke sih. Kalau aku kebetulan aku pakai Bibit karena aku suka dengan metode pembayarannya, dimana aku bisa bayar dengan link aja, ShopeePay, terus juga BCA Virtual Account, terus juga GoPay, sama terakhir Bank Jago ya. Terima kasih ya buat Kak Yosi Melinda. Semangat terus buat kamu bangun asetnya dan bangun investasi kamu. Berikutnya buat Kak Fatur F, menarik. BTW kalau beli SBR bisa beli di Bibit juga kah? Oh, di sini pertanyaannya adalah beli SBR ya, teman, dimana SBR itu merupakan saving bond retail. Jadi di video sebelumnya aku udah bahas apa itu SBR, tapi simpelnya SBR itu merupakan obligasi pemerintah. Nah, kalau misalnya kamu pengen cek SBR itu bisa dibeli di mana aja, cara gini ya teman, kamu tinggal ke google.co.id, kemudian kamu ketik SBR 011, karena ini SBR 011 sekarang sedang dibuka penjualannya ya. Nah, kemudian di sini kan ada yang website langsung resmi dari kemenkeu.government.id. Ini artinya website resmi dari pemerintah ya. Ya udah, kamu tinggal klik di bagian ini aja teman, yaitu Saving Bond Retail Kementerian Keuangan. Kamu klik di sini. Kalau misalnya nanti kamu udah buka halamannya, di sini adalah detail mengenai Saving Bond Retail. Jadi kalau kamu pengen investasi di sini, kamu bisa baca-baca dulu. Di sini ada karakteristiknya, terus juga ada gimana cara investasinya, modalnya, kemudian berapa returnnya, ada macam-macam ya. Terus juga early redemption itu apa, dan banyak detail-detail lainnya. Kalau misalnya kamu pengen cek bisa dibeli di mana aja, kamu scroll ke bagian yang paling bawah. Nah, di sini kamu bisa cek ya, investasi sekarang. Pilih mitra distribusi dengan mengklik logo di bawah ini. Mitra distribusi atau biasa disebut MIDIS itu merupakan tempat kamu bisa membeli SBR ya. Jadi di sini ada banyak banget pilihannya. Kamu bisa beli di Bank BCA juga, kamu bisa beli Paninbank, Danamon. Bahkan di platform seperti P2P lending ini bisa beli juga ya. Modalku ini merupakan P2P lending. Bibit, nah ini Bibit kamu bisa beli di sini juga. Kalau kamu cek ke bagian bawah, kamu scroll ke bagian bawah. Di sini kan ada yang bagian SBN ya. SBN nih kamu bisa beli teman. Nih kamu bisa lihat SBR, Saving Bond Retail SBR 011. Jadi kamu bisa beli di Bibit juga. Kamu juga bisa beli di Investri. Investri itu juga P2P lending. Ini Maya Bank, Fantastic, UOB, Permata Bank, Tangan Duit, Mandiri, Mandiri Sekuritas, Bank OCBC, BRI, Coinworks nih. Di P2P lending kamu juga bisa membeli SBR kan? Commonwealth, ASBC, Bank Victoria, Bareksa nih. Kamu juga bahkan bisa membeli di Bareksa juga. Kemudian beli di Trimega Sekuritas, BTN, CIMB, DBS, BRI, Standard Chartered, Bank Mega, Bank BNI. Nah, jadi gitu ya buat Kak Fatur F. Kalau misal kamu pengen beli SBR, kamu bisa beli di berbagai mitra distribusi yang ada di halaman ini. Sebenarnya semua sama aja, cuman yang perlu kamu perhatiin paling kamu cek aja ya biaya dan ketentuan-ketentuan lainnya. Cuma kalau kamu pengen simple, bisa juga kamu beli di Bibit. Nah, semoga ini bisa membantu kamu ya. Nah, mungkin sekian aja jawabanku pada hari ini, sekian videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist. Di sana aku udah review berbagai macam platform keuangan. Dan bagi kamu yang baru mau invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi ya. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.